Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Elvin Fitra. Saya akan mencoba membahas materi tentang kaedah pencacaan atau yang sering juga disebut aturan perkalian. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di-share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, nah sekarang langsung saja kita ke contoh soalnya. Perhatikan. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka dan masing-masing kurang dari 3.000. Ada berapa cara menyusun bilangan-bilangan tersebut? 3. Angka-angkanya boleh muncul berulang. Yang B, angka-angka tidak boleh muncul berulang. Oke, perhatikanlah kadang-kadang. Kita baca soalnya kembali. Dari angka 1, 2, sampai 6. Itu akan disusun 4 angka. 4 angka itu artinya 4 digit. 4 digit itu artinya angka ribuan. Maka untuk jawaban A dan B, di sini kita buatkan 4 kotak. Karena tadi 4 angka. Perhatikan tadi. Ada syarat apa? Disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka dan masing-masing kurang dari 3.000. Nah, angka yang kurang dari 3.000 otomatis itu angka berapa saja? Angka ribuan, 2.000-an. Otomatis kotak pertama nanti yang pertama kali akan kita isi. Oke, perhatikan. Kurang dari 3.000 otomatis angka 1 dan 2 saja yang boleh mengisi kotak pertama. Yaitu angka 1 dan 2 saja, berarti ada 2 angka. Lanjut, perhatikan yang ada di caranya boleh muncul berulang. Ini misalnya, pada kotak pertama angka 1 sudah dipakai. Pada kotak kedua, karena tadi dia bilang boleh berulang, otomatis angka 1 juga boleh ataupun yang berulang muncul di kotak selanjutnya. Maka untuk kotak selanjutnya yang boleh mengisi di sini itu semua angka itu dikarenakan boleh berulang. Ada berapa angka tadi? Itu ada 6 angka. Lanjut lagi ke kotak selanjutnya. Karena dia boleh muncul berulang, maka semua angka juga punya peluang berada di sini. Totalnya ada 6 angka. Dan terakhir karena muncul berulang, maka semua angka juga boleh berada di kotak terakhir di sini. Maka untuk jawaban yang A, itu tinggal kita kalikan saja angka-angka yang ada di dalam kotak ini. 2 kali 6 kali 6 kali 6. Totalnya berapa ini? Yaitu 432. Maka jawabannya A itu adalah 432. Perhatikan untuk yang B. Angka-angka tidak boleh muncul berulang. Nah, perhatikan perbedaannya. Saran pertama tadi masih itu kurang dari 3.000. Angka yang kurang dari 3.000 yaitu angka 1.000 dan 2.000. Maka angka di sini yang boleh berada di kotak ribuan itu cuma angka 1 dan 2 saja. Itu artinya cuma 2 angka. Lanjut ke kotak selanjutnya. Misalkan pada kotak pertama yang dipakai angka 1. Maka tinggal berapa angka tadi yang belum terpakai? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata tinggal 5 angka lagi yang belum terpakai. Lanjut lagi. Misalnya, pada kotak 1, angka 1 yang diambil. Pada kotak 2, angka 2 yang diambil. Maka untuk kotak ketiga, tinggal berapa angka lagi yang belum terpakai? Itu mulai dari angka 3, 4, 5, dan 6. Ternyata tinggal 4 angka lagi yang belum terpakai. Dan terakhir, untuk kotak satuan, perhatikan. Misalnya kotak 1, angka 1 yang diambil. Kotak kedua, angka 2 yang diambil. Kotak ketiga, angka 3 yang diambil. Otomatis tinggal berapa angka lagi yang belum terpakai?
itu angka 4, 5, dan 6. Ternyata tinggal 3 angka lagi yang belum terpakai. Maka untuk jawabannya B itu diperoleh dari tinggal kita kalikan saja angka-angka yang ada dalam kotak ini. 2 dikali 5 kali 4 kali 3 dan kita peroleh hasilnya yaitu 120. Selanjutnya kita bahas yaitu tentang materi permutasian. Nah, permutasian ini terbagi atas 3 jenis, yaitu permutasian dengan unsur yang sama, yang kedua permutasian dengan unsur yang berbeda, yang ketiga itu permutasian siklis. Nah, kita bahas yang pertama yaitu permutasian unsur yang sama, yaitu tidak diperbolehkan adanya kemungkinan yang sama atau diulang, yaitu dengan rumus seperti berikut. Nah, keterangan dari rumus ini yaitu adalah P sebagai permutasian, N adalah jumlah keseluruhan unsur yang sama, ABC adalah unsur yang sama, dan tanda ini adalah nilai faktorial. Kita bahas contoh soalnya biar lebih paham ya. Nah, di sini contoh soal dari permutasian unsur yang sama yaitu sebuah kotak berisi ada 6 jenis bola. Dari 6 bola itu ada 3 bola sepak, 2 bola basket, dan 1 bola voli. Nah, jika bola-bola itu disusun teratur dalam sebaris, berapakah banyak susunan yang bisa dibuat? Nah, kita tentukan dulu dari nilai N, A, B, dan C-nya. Nah, di sini nilai N-nya 6, A-nya 3, B-nya 2, dan C-nya 1, dan tentukan permutasiannya. Nah, kita tentukan dulu nilai faktorial dari NABC. Nah, sini kita gunakan rumus yaitu 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial, dan dikali dengan 1 faktorial. Nah, 6 faktorial kita dapatkan yaitu dari perkalian 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dan dikali 1, dibagi dari 3 faktorial, 3 kali 2, 3 kali 1, dan 2 faktorial, dan begitu pula dengan 1 faktorial. Sehingga didapatkan 6 dikali 5 dikali 4 dibagi 2 dikali 1 didapatkan 120 dibagi 2 yaitu 60. Nah, jadi banyak susunan yang bisa dibuat yaitu 60. Nah, lebih paham kan dari penerapan rumusnya? Kita lanjut kepada permutasian unsur yang beda, yaitu memilih hanya sebagian objek dari keseluruhan objek yang tersedia, yaitu dengan rumus PR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, keterangan dari R di sini yaitu adalah jumlah kejadian yang dipilih. Nah, supaya lebih paham, kita masuk kepada contoh soal. Sebuah organisasi yang beranggotakan 8 orang ingin membuat susunan pengurus harian yang terdiri dari 4 posisi, yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapakah kemungkinan peluang susunan panitia yang bisa dibuat? Nah, kita tentukan juga dari N-nya R dan juga berapakah. Itu N-nya 8, R-nya kita dapatkan 4. Nah, kita masukkan kepada rumus sehingga didapatkan 8 faktorial dibagi 8 kurang 4 faktorial didapatkan yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Kita bagi dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sehingga didapatkan yaitu faktorial dari 8 kita dapatkan dan kita bagi dengan 4 faktorial didapatkan 1680 sehingga kemungkinan peluang susunannya adalah 1680. Yang ketiga yaitu kita bahas itu permutasian siklis, yaitu menyusun unsur berbeda dengan kondisi melingkar. Nah, yaitu dengan rumus yang kita dapatkan rumusnya adalah N sama dengan N dikurang 1. Nah, permutasinya ini ya. Selanjutnya kita bahas yaitu contoh soal biar kita lebih paham.
tentang permutasian siklis. Nah, contoh soalnya, sebuah kelompok fokus group discussion memiliki peserta 5 orang per meja. Jika harus memilih menentukan tempat duduk para peserta, berapakah variasi dari tempat duduk yang bisa dibuat, yaitu dalam kondisi melingkar ya, jangan lupa. Nah, penyelesaiannya itu kita tentukan di sini nilai N-nya adalah berapa? Ya, betul, 5 peserta. Nah, kita masukkan ke rumus itu N dikurang 1. Jadi 5 dikurang 1 lalu kita faktorialkan sehingga kita dapatkan 5 faktorial yaitu sama dengan 4 faktorial. Nah, kita cari hasilnya yaitu 24. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Nah, pada kombinasi berlaku AB sama dengan BA. Untuk notasi kombinasi, lambang notasi kombinasi ditulis dengan huruf C, jumlah anggota himpunan disebut dengan N, dan untuk jumlah objek yang harus dipilih disebut dengan R. Dengan begitu, rumus kombinasi adalah yaitu N CR, di mana telah dijelaskan tadi bahwa C adalah lambang notasi kombinasi, N adalah jumlah anggota himpunan, dan R adalah jumlah objek yang harus dipilih. Sama dengan N faktorial per buka kurung N dikurang R tutup kurung faktorial dikali dengan R faktorial. Jadi teman-teman, itulah rumus dari kombinasi. Oh iya, untuk penerapan kombinasi dalam soal peluang sendiri, biasanya untuk menentukan pemilihan tim atau kelompok, pemilihan baju, mata pelajaran, dan juga makanan. Sedangkan untuk permutasi biasanya pada soal untuk menyusun orang, menyusun nomor telepon, nomor rumah, angka, dan warna. Setelah kita mengetahui definisi dan rumus dari kombinasi, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab contoh soal dari kombinasi. Dari 8 peserta akan dipilih 3 pemain terbaik. Pertanyaannya, banyak pemain yang mungkin ada sebanyak. Langsung saja kita jawab dengan rumus kombinasi, di mana NCR, N adalah 8 dan R adalah 3, sama dengan N faktorial atau 8 faktorial per R faktorial atau 3 faktorial buka kurung N dikurang R faktorial atau 8 dikurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial 5 faktorial, di mana 8 faktorial ini dapat kita uraikan sampai 5 saja karena 5 dapat kita coret, sehingga 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 3 dikali 2 dikali 5 faktorial. 5 faktorialnya dapat kita coret. 3 dikali 2 sama dengan 6, sehingga 6 juga dapat kita coret. Sehingga hasil akhir yang kita peroleh yaitu 8 dikali 7 sama dengan 56. Jadi, banyak pemain yang mungkin ada sebanyak 56 pasang. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas materi peluang. Apa sih rumus peluang itu? Rumus peluang yaitu P sama dengan N per S. P sebagai peluang suatu kejadian, N adalah banyak kejadian, dan S adalah banyak sampel. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata transmigrasi. Tentukan peluang terpilihnya huruf G. Langkah yang pertama, teman-teman bisa menentukan berapa banyak huruf G di dalam kata transmigrasi. Di sini kita lihat huruf G cuma ada 1, dan selanjutnya teman-teman bisa menghitung berapa banyak jumlah huruf transmigrasi tersebut. Nah, banyak jumlah huruf transmigrasi yaitu 12, maka didapat peluangnya 1/12. Karena rumus peluang yaitu banyak huruf yang ingin diketahui atau yang ingin ditanya per jumlah seluruh sampel. Jadi, jawabannya adalah 1/12.
Untuk contoh soal yang kedua, sebuah dadu dilemparkan sekali, maka tentukanlah A. Mata dadu kurang dari 3, B. Mata dadu genap. Untuk penyelesaiannya, mata dadu kita ketahui kalau jumlahnya ada 6. Jadi untuk sampelnya yaitu 6 buah. Ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Untuk pertanyaan yang A, mata dadu kurang dari 3, teman-teman bisa melihat atau mencari angka yang kurang dari 3. Angka yang kurang dari 3 yaitu angka 1 dan angka 2. Maka jumlah seluruhnya yaitu hanya 2 buah. Maka peluangnya 2/6 atau 1/3 jika teman-teman ingin memperkecil angka tersebut. Untuk mata dadu genap, itu angka genap antara 1 sampai 6. Angka yang genap yaitu angka 2, angka 4, dan angka 6. Jumlah seluruhnya adalah 3 atau ada 3, maka peluangnya yaitu 3/6.